Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Yosua Bella. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan misi yang ada di daerah saya, yaitu di Manado. Nah, pelayanan misi yang ada di Manado, Sulawesi Utara, ini telah menjadi bagian integral dari sejarah dan perkembangan di daerah ini. Manado adalah sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas Kristen di Indonesia, khususnya berkat kehadiran gereja-gereja yang ada dalam provinsi ini, terlebih gereja-gereja Protestan yang begitu kuat seperti Gereja Masehi Injili di Minahasa dan gereja-gereja lainnya. Kehadiran kekristenan di wilayah ini telah berlangsung selama ratusan tahun, namun pelayanan misi masih tetap relevan dan penting hingga hari ini. Sedikit sejarah singkat mengenai pelayanan misi yang ada di Manado. Nah, pelayanan misi yang ada di Manado pertama kali itu dirintis oleh para misionaris Belanda pada abad yang ke-19. Salah satu tokoh penting dalam sejarah misi yang ada di Manado adalah Johann Friedrich Riedel, seorang misionaris dari Belanda yang dikenal dengan usahanya membawa Injil kepada suku-suku di Minahasa. Dan kemudian misi ini tersebut berkembang pesat berkat dedikasi para misionaris ini dalam mereka mengajar, membangun sekolah, serta membina jemaat melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, hingga kini kita bisa melihat gereja-gereja yang ada di Manado, terutama gereja-gereja yang besar seperti GEMIM, GPDI, dan sebagainya, itu terus terlibat aktif dalam pelayanan misi di berbagai wilayah. Mereka tidak hanya melayani di lingkungan lokal, tetapi juga mengirimkan misionaris atau hamba-hamba Tuhan ke berbagai pelosok di Indonesia untuk memberitakan Injil. Tentang tantangan dan peluang pelayanan misi saat ini, kita bisa melihat walaupun kekristenan sudah mapan di daerah Manado, tantangan pelayanan misi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sosial dan budaya yang dibawa oleh modernisasi. Generasi muda seringkali terpengaruh oleh globalisasi dan gaya hidup sekuler yang dapat mempengaruhi kehidupan spiritual mereka. Gereja dan misionaris di Manado perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menggunakan pendekatan yang relevan bagi generasi milenial dan Gen Z. Selain itu, meskipun mayoritas masyarakat Manado beragama Kristen, masih ada kelompok-kelompok masyarakat di sekitar Sulawesi Utara yang belum dijangkau oleh Injil. Beberapa daerah pedalaman dan suku-suku adat masih membutuhkan pelayanan misi yang intensif. Namun peluang terbuka lebar. Gereja-gereja yang ada di Manado telah memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan pelayanan mereka. Penggunaan media sosial, video streaming, dan podcast ini telah menjadi alat yang efektif untuk memberitakan Injil, terutama di kalangan anak muda saat ini. Dan kita akan memperhatikan bentuk-bentuk pelayanan misi di Manado. Nah, pelayanan misi di Manado dijalankan dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama, penginjilan. Misionaris dan gereja-gereja lokal terus melakukan penginjilan melalui kegiatan-kegiatan seperti ibadah, kebangunan rohani, seminar, dan retreat rohani. Ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang belum mengenal Kristus serta memperdalam iman jemaat yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pendidikan. Sekolah-sekolah Kristen di Manado banyak didirikan oleh gereja
merupakan sarana penting untuk melanjutkan pelayanan misi. Dan melalui pendidikan, nilai-nilai Kristiani itu ditanamkan pada anak-anak sejak dini untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang berintegritas dan berdedikasi. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan. Gereja dan lembaga misi di Manado juga aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan klinik dan rumah sakit di bawah naungan gereja ini menjadi bagian dari pelayanan kasih yang nyata di tengah-tengah masyarakat yang berada di Manado saat ini. Kemudian yang keempat, pemuridan. Melalui pemuridan, gereja membina jemaat untuk tumbuh dalam iman dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan pemuridan ini biasanya dilakukan melalui kelompok kecil, lewat persekutuan doa dan pelatihan rohani. Kemudian kita bisa melihat masa depan yang ada dalam pelayanan misi di Manado. Masa depan pelayanan misi di Manado ini sangat menjanjikan. Gereja-gereja di daerah ini memiliki potensi besar untuk terus berperan dalam penginjilan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Generasi muda yang dibekali dengan pendidikan Kristen dan semangat pelayanan diyakini akan menjadi penerus bagi generasi misi yang lebih luas. Manado dengan sejarahnya yang kaya dalam pelayanan misi akan terus menjadi pusat penginjilan dan pemuridan di Indonesia Timur. Dengan inovasi dan metode dan pelayanan dan semangat yang tak pernah padam, gereja-gereja yang ada di Manado akan terus membawa terang kasih Kristus di pelosok negeri. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan misi di denominasi tempat saya bernaung, yaitu GPDI di Manado. Di tengah-tengah masyarakat di kota Manado yang majemuk ini, GPDI menyadari bahwa pentingnya peran gereja untuk menjadi terang dunia dan membawa pengaruh positif yang memuliakan nama Tuhan. Dengan berakar pada kuasa Roh Kudus, GPDI di Manado berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan misi yang holistik, menjangkau berbagai segi kehidupan, baik secara rohani maupun sosial. Dengan visi menjadi gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, yang membawa dampak perubahan positif bagi kota Manado dan sekitarnya melalui penginjilan, pemuridan, dan pelayanan kasih yang nyata. Misi yang pertama, penginjilan di perkotaan dan pedesaan. Manado dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks, penginjilan menjadi prioritas utama dalam pelayanan GPDI. Kami tidak hanya mengutamakan pelayanan di wilayah perkotaan, tetapi juga berkomitmen untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang seringkali minim pelayanan rohani. Jadi melalui penginjilan, kami ingin membawa terang Injil ke tempat yang belum terjamah. Makanya di berbagai tempat kami ada beberapa gereja yang masuk di sana. Dengan strategi kelompok kecil, kami mengadakan persekutuan rumah tangga atau KKR di berbagai wilayah untuk menjangkau keluarga dan komunitas lokal. Kegiatan ini meliputi ibadah rumah tangga, doa bersama, dan pengajaran firman Tuhan. Dan selanjutnya pelayanan lapangan.
Melalui tim misi yang siap melayani, kami melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memberitakan Injil secara langsung, memberikan penguatan rohani, dan membagikan Alkitab. Kemudian kegiatan kebangunan rohani atau KKR. Kami secara berkala mengadakan KKR di berbagai lokasi, baik di dalam kota maupun di desa-desa sekitar Manado. Ini dengan tujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, pelayanan sosial dan diakonia. Selain penginjilan, pelayanan sosial merupakan bagian integral dari misi GPDI di Manado. Tuhan Yesus telah meneladankan kasih yang praktis dengan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Oleh karena itu, GPDI yang ada di Manado berkomitmen untuk tidak hanya melayani secara rohani, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Dengan program sosial, yang pertama bakti sosial. Pelayanan bakti sosial diadakan secara berkala untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok. Dan selanjutnya pelayanan kesehatan. GPDI juga bekerja sama dengan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang kurang terjangkau fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya rumah singgah dan panti asuhan. Kami juga mendirikan beberapa panti asuhan dan rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu dan mereka membutuhkan tempat tinggal sementara. Di sini mereka mendapatkan pendidikan, perhatian, dan kasih dari keluarga rohani. Kemudian misi yang ketiga, pemuridan dan pembinaan karakter Kristiani. Pelayanan misi tidak berhenti pada penginjilan saja, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dan pemuridan yang mendalam. GPDI Manado memfokuskan diri pada pelatihan dan pengembangan setiap orang percaya agar dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Melalui program pemuridan, setiap jemaat dilatih untuk menjadi murid yang mampu melayani dan memberitakan Injil dengan integritas. Dalam kegiatan pemuridan ini, yang pertama ada kelas pemuridan. Program ini disusun dalam beberapa tingkatan untuk membekali setiap jemaat dengan pengajaran Alkitab, pemahaman teologi dasar, serta aplikasi praktis kehidupan Kristiani. Kemudian pelatihan pemimpin gereja. Kami juga memperlengkapi calon-calon pemimpin gereja melalui pelatihan intensif, membekali mereka untuk melayani sebagai pengajar, gembala, dan pelayan Tuhan yang setia. Kemudian ada kelompok sel atau komunitas kecil. GPDI mendorong jemaat untuk terlibat dalam kelompok-kelompok sel yang berfungsi sebagai komunitas rohani di mana setiap anggota bisa saling meneguhkan, menguatkan, dan mendukung dalam iman. Kemudian visi yang keempat, pelayanan untuk generasi muda dan anak-anak. Pemuda adalah generasi penerus dan masa depan gereja yang sangat ditentukan oleh keterlibatan mereka dalam pelayanan saat ini. Oleh sebab itu, GPDI di Manado memberikan perhatian khusus pada pelayanan bagi anak-anak dan pemuda. Kami ingin menumbuhkan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan berani mengambil keputusan, berani mengambil bagian,
dalam pelayanan dan misi gereja. Dalam program untuk anak dan pemuda, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini kami melihat yang pertama, sekolah minggu. Setiap minggu kami menyediakan program sekolah minggu untuk anak-anak, memberikan pendidikan rohani untuk membentuk karakter mereka sesuai nilai-nilai Kristiani. Kemudian ada retreat pemuda. Retreat dan kebaktian khusus pemuda diadakan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan membangun persahabatan antara sesama pemuda Kristen. Kemudian ada pelayanan kreatif. Pemuda dilibatkan dalam pelayanan melalui seni, musik, drama, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya yang mengarahkan mereka untuk mengekspresikan iman mereka dengan cara yang relevan di tengah masyarakat modern. Kemudian misi yang kelima, pelayanan doa dan kebangunan rohani. Di bawah pimpinan Roh Kudus, doa adalah landasan dari setiap pelayanan GPDI. Kami percaya bahwa tanpa doa, setiap usaha kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu kami menggalakkan kebaktian, doa, puasa, dan kebangunan rohani untuk memperkuat hubungan jemaat dengan Tuhan serta memohon tuntunannya dalam setiap langkah pelayanan. Dalam aktivitas doa, yang pertama, ibadah doa tengah minggu. Setiap minggu jemaat diajak untuk berkumpul dan berdoa bersama, memohon pimpinan Tuhan atas hidup pribadi gereja dan pelayanan misi. Dan selanjutnya ada doa keliling. Dalam rangka misi penginjilan, kami seringkali mengadakan doa keliling untuk mendoakan berbagai wilayah di Manado, menyerahkan setiap area di dalam tangan Tuhan, dan memohon kebangkitan rohani. Kemudian pujian dan penyembahan. Kami percaya bahwa melalui pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan akan melawat umatnya. Oleh sebab itu, kebaktian kebangunan rohani diadakan dengan fokus pada penyembahan yang membawa perubahan hati dan hidup. Dan sebagai kesimpulan, melalui berbagai pelayanan misi yang terus berkomitmen untuk membawa Injil Yesus Kristus ke seluruh penjuru kota dan daerah-daerah sekitar, dengan keyakinan yang kokoh dalam kuasa Roh Kudus, kami percaya bahwa setiap jiwa yang disentuh melalui pelayanan ini akan mengalami perubahan hidup yang sejati. Kami berdoa agar setiap jemaat GPDI, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, semakin dikuatkan dalam iman dan diperlengkapi untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Semoga setiap pelayanan ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi amanat agungnya, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Demikianlah presentasi saya mengenai pelayanan misi di daerah Manado. Kiranya ini dapat memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.